Viral seorang emak-emak membawa spanduk yang memprotes aktivitas pabrik kelapa sawit saat kunjungan Presiden Jokowi di Pasar Glugur di Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara pada Jumat 15 Maret 2024 lalu. Wanita berbaju biru muda dengan lengan panjang tersebut berteriak minta tolong ke Presiden Jokowi agar membantu permasalahan di lingkungannya. Dia membawa poster bertuliskan "Kami mau sehat, tidak dicemari". Emak-emak yang tidak diketahui namanya tersebut memprotes aktivitas sebuah pabrik kelapa sawit yang dinilai mencemari lingkungannya. Dia berteriak meminta pertolongan dari Presiden Jokowi sambil berdiri membentangkan spanduk. Namun, tiba-tiba seorang pria berkemeja lengan panjang bercorak kotak-kotak merah langsung merampas spanduk tersebut. Warga sekitar yang berkerumun menyambut Jokowi pun langsung merekam kejadian ini. Salah satu videonya diunggah oleh akun X @Sutan_Mangara. Penolakan masyarakat ini dikarenakan lokasi pabrik berdekatan dengan rumah warga sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Salah satu petugas yang menggunakan baju safari dalam kunjungan Jokowi tersebut lalu berusaha menenangkan dan mengamankan emak-emak tersebut. Namun, dia terus memanggil nama Presiden Jokowi. Sementara itu, Pas Pampres membantah telah merebut spanduk yang dibentangkan warga ketika kunjungan kerja Presiden Jokowi di Pasar Glugur, Labuhan Batu, Sumatera Utara pada 15 Maret lalu. Asintel Pas Pampres Kolonel Kaf Herman Tariaman pada hari Senin 18 Maret mengatakan bahwa saat pelaksanaan pengamanan Presiden di Pasar Glugur, Pas Pampres menggunakan baju resmi taktikal lengan panjang berwarna biru untuk main group, serta baju resmi taktikal lengan pendek warna merah marun untuk tim advance. Sementara dalam video yang beredar di media sosial, pria yang berebut spanduk tersebut tidak menggunakan baju yang dikenakan Pas Pampres. Ia menegaskan tugas dan fungsi Pas Pampres telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pengamanan VVIP adalah melaksanakan tugas dengan cara pengamanan fisik jarak dekat terhadap VVIP, dalam hal ini Presiden. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pas Pampres pun harus fokus terhadap pengamanan Presiden. Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan ribuan personel guna mengamankan aksi demonstrasi di Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu RI oleh sejumlah elemen masyarakat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa ribuan personel itu terdiri dari TNI, Polri, dan sejumlah instansi lainnya. Di DPR melibatkan 1.087 personel, sedangkan di Bawaslu melibatkan 507 personel, dan di KPU RI melibatkan 770 personel. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan. Pihaknya mengimbau kepada para personelnya agar mengedepankan tindakan persuasif dan tidak terprovokasi dalam menyikapi unjuk rasa. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, massa mulai berdatangan di depan kantor KPU RI sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terlihat pula kawat berduri terpasang di sepanjang depan kantor KPU untuk mengantisipasi demo memanas. Massa yang sudah datang terlihat membentangkan spanduk merah bertuliskan "Jokowi mundur". Mereka juga menolak kecurangan Pilpres yang dianggap merusak demokrasi dan konstitusi. Kemudian ada pula spanduk besar yang memperlihatkan foto Presiden Joko Widodo, Ketua KPU Hashim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Massa pendemo menilai mereka komplotan Jokowi yang merancang kecurangan pemilu 2024. Oleh sebab itu, mereka ingin agar Presiden Jokowi lengser, sementara ketiganya dipecat. Sejumlah massa melakukan aksi demo di depan kantor KPU RI pada Senin 18 Maret 2024. Demo aksi Rakyat Selamatkan Indonesia ini menolak kecurangan pemilu 2024 dan menuntut Presiden Jokowi dilengserkan. Pantauan Tribunnews.com di lokasi, massa aksi melakukan long march dari Jalan Imam Bonjol atau tepatnya Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat.
Terlihat massa membawa spanduk cukup panjang berwarna merah dengan tulisan Jokowi mundur. Mereka meneriakkan kalimat di spanduk tersebut sambil terus berjalan. Ada pula poster-poster berukuran sedang yang isinya penolakan terhadap kecurangan pemilu. Mereka menduga kecurangan dilakukan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu terlihat juga poster-poster bertuliskan kalimat diskualifikasi paslon curang. Kemudian ada pula spanduk besar yang memperlihatkan foto Presiden Joko Widodo, Ketua KPU Hashim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Massa pendemo menilai mereka merupakan komplotan Jokowi yang ikut merancang kecurangan pemilu 2024. Oleh sebab itu, mereka ingin agar Presiden Jokowi lengser, sementara ketiga orang lainnya dipecat. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Mantan Danjen Kopassus, Maijen TNI Purnawirawan Sunarko ikut berdemo soal kecurangan pemilu 2024 di depan kantor KPU RI Jakarta pada Senin 18 Maret 2024. Dia berorasi dan menyatakan tidak ingin dipimpin oleh kumpulan penipu dan perampok. Tampak Sunarko berdiri di atas mobil komando yang sudah dilengkapi beberapa speaker. Bahkan mobil tersebut dibentangkan spanduk tuntutan mereka. Spanduk itu bertuliskan tumbangkan dan adili Jokowi, pecat Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI. Sunarko dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak ingin dipimpin oleh komplotan penipu dan perampok. Perampok yang ia maksud adalah perampok suara dalam Pilpres 2024. Diketahui mereka menggelar aksi untuk menolak kecurangan pemilu 2024. Ratusan orang peserta aksi rakyat Selamatkan Indonesia tersebut tiba di depan kantor KPU RI sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Sebagian membawa spanduk yang menuntut agar Presiden Jokowi mundur. Kemudian pemecatan Ketua KPU Hashim Asyari dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres. Pasangan calon nomor 2427 berapa tuh? 871. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menang dalam pemungutan suara ulang di luar negeri. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU RI, Prabowo Gibran unggul telak dengan perolehan 427.871 suara. Hal itu diketahui usai KPU RI merampungkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di 128 wilayah panitia pemilihan luar negeri atau PPLN pada Senin 18 Maret. Ketua KPU RI Hashim Asyari membacakan langsung hasil rekapitulasi tersebut yang disaksikan oleh sejumlah saksi partai politik dan pasangan calon serta komisioner Bawaslu RI. Sementara itu, paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh suara sebesar 125.110. Kemudian, paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan perolehan 118.385 suara. Hashim Asyari mengatakan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih dari daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih khusus totalnya 687.978. Sementara itu, rincian suara sah sebanyak 671.366 dan suara tidak sah sebesar 16.612.
Sejumlah elemen masyarakat kembali menyerukan penolakan hasil pemilu 2024 dengan berdemo di depan kantor KPU RI di Jakarta pada Senin 18 Maret 2024. Masa membawa baliho raksasa bergambar Presiden Jokowi dengan siluet hidung panjang layaknya tokoh cerita Pinocchio. Spanduk tersebut bertuliskan tolak Pilpres curang, perusak konstitusi, penjahat demokrasi, lengserkan Jokowi. Selain itu, spanduk itu juga meminta agar dipecatnya Ketua KPU RI Hashim Asyari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Anwar Usman dari jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi. Selain spanduk raksasa tersebut, sejumlah spanduk lain juga dibentangkan masa aksi di sekitar depan kantor KPU RI. Mayoritas diantaranya adalah menuntut Jokowi untuk segera mundur dari jabatannya. Sementara itu, para massa aksi menempelkan stiker bertuliskan "Jangan percaya KPU" di pakaian atau atribut mereka. Salah seorang orator mengatakan alasan pelengseran Jokowi dikarenakan banyak pengangguran di mana-mana. Demo juga mulai panas lantaran massa membakar ban bekas. Namun terpantau hingga pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, kondisi cukup kondusif. Lengserkan Jokowi! Lengserkan Jokowi! Lengserkan Jokowi! Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Permintaan Partai Golkar soal jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran menjadi sorotan. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto pun kini mengakui pihaknya belum meminta secara langsung kepada Prabowo Subianto. Airlangga yang ditemui usai rapat intern di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 18 Maret mengatakan jatah kursi menteri partainya pada pemerintahan Prabowo Gibran mendatang masih dalam pembahasan. Pihaknya pun kini masih menunggu pengumuman resmi KPU mengenai pemenang Pilpres 2024. Airlangga mengatakan belum membahas dengan Prabowo dan juga Gibran mengenai kue menteri yang akan didapat Partai Golkar. Dia juga mengaku belum meminta posisi menteri mana saja untuk Golkar kepada Prabowo maupun Gibran. Sebelumnya dalam acara buka bersama DPP Partai Golkar di Nusa Dua Bali pada 15 Maret lalu, Airlangga mengatakan Golkar ingin mendapatkan jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran nantinya. Dia menyebut Golkar memiliki kontribusi besar dalam memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Karena itu, Airlangga berharap kader Golkar diberi ruang yang luas untuk menjadi menteri dalam kabinet mendatang. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menilai kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berlebihan lantaran menyiapkan 1.000 pengacara dalam menghadapi sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Komandan tim EKO, yaitu Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran, mengatakan tidak mungkin semua pengacara tersebut bisa masuk ke dalam ruang sidang. Hinca Panjaitan menilai sah-sah saja jika kubu Amin menyiapkan banyak pengacara. Namun, dengan jumlah 1.000 tersebut dirasa hanya sekedar meramaikan sidang saja. Hinca mengklaim pihaknya juga telah menyiapkan puluhan tim kuasa hukum untuk menghadapi pengajuan sengketa tersebut. Semua pengacara yang dihadirkan TKN pun dinilai berkualitas. Pihaknya menunggu bukti yang bakal diajukan oleh tim kuasa hukum kubu Anies Muhaimin soal kecurangan pemilu 2024. Tim hukum nasional pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar diketahui sebelumnya mengklaim menyiapkan sekitar 1.000 pengacara untuk menghadapi gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengatakan telah menyiapkan sebanyak 100 pengacara.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengancam akan menyerbu Rafah di Gaza Selatan dalam beberapa minggu. Namun mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Moshe Ya'alon, menilai ancaman itu hanyalah gertakan semata. Ya'alon mempertanyakan apakah pemerintah Israel memang perlu masuk ke Rafah. Menurut dia, pemulangan tahanan Israel di jalur Gaza bukanlah prioritas bagi Netanyahu. Dilansir surat kabar Ma'arif, ada pejabat di pemerintahan Israel yang meminta pengorbanan para tahanan sebagai imbalan atas pendudukan jalur Gaza, pengusiran warga Palestina, dan penempatan orang Yahudi di jalur Gaza. Pernyataan itu merujuk pada Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, dan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang tidak ingin mencapai status akhir di mana Israel tidak mengendalikan Gaza. Selain itu, ia menyoroti tanggung jawab Israel atas terbunuhnya 100 orang saat mendistribusikan bantuan kemanusiaan di utara jalur Gaza. Ya'alon juga mendorong percepatan pemilihan umum di negara pendudukan tersebut dan menekankan pentingnya pemilu untuk keluar dari krisis ini dengan kepemimpinan yang berbeda. Dia yakin pemilu Israel bisa membawa negara tersebut keluar dari krisis dengan dipimpin oleh seorang berbeda. Ia pun menyerukan warga Israel untuk turun ke jalan dan melakukan protes. We know that senior Hamas terrorists have regrouped inside the Shifa hospital and are using it. Pasukan Israel menggerebek kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza pada Senin pagi. Akibat serangan tersebut, kebakaran hebat terjadi di salah satu bangunan rumah sakit hingga menyebabkan pasien anak-anak sesak napas. Seorang saksi melaporkan serangan udara dan tank terjadi di dekat kompleks yang penuh dengan pasien dan pengungsi tersebut. Militer Israel mengatakan kepada para warga untuk segera mengungsi dari Al-Shifa setelah mereka melancarkan serangan. IDF mengatakan tentaranya telah melakukan operasi yang tepat berdasarkan data intelijen, di mana rumah sakit tersebut telah digunakan oleh para pemimpin senior Hamas. Mereka mengklaim pasukannya ditembaki oleh militan Palestina tersebut saat memasuki kompleks rumah sakit. Muhammad Ali, warga yang tinggal tak jauh dari rumah sakit Al-Shifa, mengaku mendengar suara ledakan beberapa kali. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan kebakaran terjadi di pintu masuk kompleks rumah sakit yang menyebabkan kasus sesak napas di antara pengungsi perempuan dan anak-anak yang berlindung di rumah sakit. Komunikasi pun telah terputus dengan orang-orang terjebak di dalam unit operasi dan darurat di salah satu gedung. Kemudian ada pula yang melihat tank-tank Israel datang dari jalan barat ke Al-Shifa. Suara tembakan dan ledakan pun semakin meningkat. Para saksi mengatakan bahwa pasukan Israel telah menjatuhkan selebaran berbahasa Arab dengan instruksi evakuasi yang sama dan juga peringatan bahwa para warga berada di zona pertempuran berbahaya. Al-Shifa merupakan rumah sakit terbesar di jalur Gaza sebelum perang dan kini menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan yang beroperasi sebagian di wilayah utara dan juga menampung ratusan warga sipil yang mengungsi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.